Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Haningtia Sulandari, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 2 kelompok 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan sharing tentang benchmarking yang kami lakukan terhadap perusahaan swasta dan tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia. Lokus benchmarking saya adalah PT Prodia Widya Husada. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. PT Prodia Widya Husada Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya laboratorium klinik. Laboratorium klinik Prodia didirikan pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 7 Mei 1973. Pada tahun 2019, Prodia berhasil menjadi laboratorium klinik terbesar di Indonesia dengan hadirnya 151 cabang atau 287 outlet di 126 kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Prodia menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tercermin dalam falsafah yang dimiliki Prodia yaitu mengutamakan pelanggan, mengutamakan mutu atau quality as a way of life, menjaga keseimbangan, bisnis dan ilmu, bekerja, belajar, kebersamaan, memiliki semangat the spirit of Prodia, memiliki sikap mental positif, memiliki kekompakan tim, dan keterbukaan. Prodia memiliki produk dan layanan antara lain Clinical Laboratory, Prodia Healthcare, Prodia Children's Healthcare, Prodia Women's Healthcare, dan Prodia Senior Healthcare. Melalui kinerja berlandaskan mutu, manajemen, dan karyawan, Prodia memiliki komitmen untuk menghasilkan pemeriksaan dan layanan kesehatan prima yang memuaskan pelanggan dan pihak terkait, serta melakukan perbaikan berkesinambungan. Kualitas pemeriksaan di Prodia adalah yang terbaik. Melalui sistem manajemen mutu Prodia, maka hasil yang terbaik itu juga dapat didapatkan secara konsisten di setiap cabang Prodia di Indonesia. Sistem mutu tersebut meliputi bagian pengawasan manajemen mutu dan technical quality assurance, mengikuti program pemantapan mutu nasional dan internasional. Karena mutunya yang baik, sampai saat ini Prodia memiliki banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Alia Rahmi. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2021. Di sini saya akan membenchmarking satu tokoh yang pasti teman-teman semua sudah tahu beliau ini siapa, karena salah satu karyanya sering kita nikmati pada kehidupan sehari-hari. Beliau adalah CEO founder dari Gojek dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Maju Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah Bapak Nadiem Makarim. Untuk mengetahui nilai-nilai aneka yang dimiliki beliau, simak terus video ini ya. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Lalu, setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nilai aneka yang dapat diambil dari sosok Nadiem Makarim yaitu akuntabilitas. Nadiem merupakan sosok yang bertanggung jawab. Agar fokus menjadi seorang menteri, Nadiem mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Gojek dan berhasil mengantarkan Gojek sebagai startup paling sukses karya anak bangsa. Selanjutnya, nasionalisme. Selama mengembangkan aplikasi tersebut, Nadiem mengaku secara aktif mendorong diskusi kolaboratif yang melibatkan seluruh pekerja di lapangan dalam proses mengambil keputusan yang menunjukkan beliau tidak diskriminatif terhadap ras, agama, maupun golongan. Yang ketiga, etika publik. Nadiem berpendapat Gojek harus memberikan solusi dan meningkatkan pelayanan publik dengan cara mengembangkan bisnis antar makanan atau GoFood, GoClean, dan entertainment. Keempat, komitmen mutu. Nadiem mampu mengembangkan inovasi tersebut untuk membuka banyak lapangan pekerjaan dan menyejahterakan para pengemudi ojek yang sebelumnya tidak berpenghasilan menentukan.
Yang terakhir, nilai anti korupsi. Nadiem membuat program pendidikan anti korupsi yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini akan berdampak secara positif pada pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya adalah penghapusan sistem ujian nasional. Sebagai gantinya akan dilakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Langkah untuk mengubah standarisasi pengujian kompetensi nasional melalui UN merupakan langkah yang berani. Karena UN hanya dilakukan melalui standar nilai yang membuat siswa hanya berorientasi pada angka yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Elis Rahmawati, ahli media keperawatan. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 2, kelompok 4. Tema benchmarking kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang PT Telkom. Selayaknya teman-teman sudah pada kenal tentang PT Telkom itu sendiri. Mari kita saksikan. PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. PT Telkom sendiri dipandang sebagai perusahaan yang telah sukses melakukan transformasi dan menjadi world class company. PT Telkom Indonesia meraih peringkat pertama dalam Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020. Sudah banyak prestasi yang dicapai PT Telkom untuk bisa menjadi perusahaan telekomunikasi dan informasi yang berkelas dunia. Untuk menjawab tantangan industri digital, mendukung digitisasi nasional, dan untuk menginternalisasi agenda transformasi, maka Telkom telah menajamkan kembali purpose, visi, dan misinya. Adapun Telkom saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Untuk mendukung program semuanya, Telkom telah menerapkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terlihat dari usaha Telkom yang secara serius, intensif, dan sistematik melakukan transformasi budaya organisasi menuju budaya kerja. Selain itu, Telkom menyadari bahwa modal manusia atau human capital menjadi faktor penentu kesuksesan transformasi organisasi, sehingga pengelolaan development melalui corporate social responsibility yang baik. Adapun kunci keberhasilan PT Telkom ialah perusahaannya menerapkan prinsip aneka yang menjadi budaya perusahaan sehingga bisa lebih maju dan berkembang, yaitu dengan adanya peningkatan kapabilitas kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi PT Telkom sebagai perusahaan yang telah sukses di bidang informasi dan telekomunikasi, serta mendapat banyak penghargaan seperti Indonesia Most Innovative Business Award 2019, International IPRA Golden World Award 2019, dan penghargaan lain. Sebagai bagian dari industri telekomunikasi nasional, PT Telkom merupakan penyedia jasa layanan informasi dan telekomunikasi lengkap di Indonesia yang terus beradaptasi dengan bertransformasi menjadikan dirinya selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan para stakeholder serta masyarakat Indonesia, dan berusaha untuk melakukan penataan organisasi baik dari segi struktur maupun sistem. PT Telkom mengusung konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau CBHRM, yaitu dengan komitmen, skill, knowledge, dan personal quality. Ditambah dengan 7 inner value yang merupakan transformasi sumber daya manusia, yaitu kejujuran, transparansi, komitmen, kerjasama, disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Semua usaha yang dilakukan oleh PT Telkom merupakan bagian dari pelayanan memberikan yang terbaik untuk negeri Indonesia. Demikianlah penjelasan benchmarking tentang PT Telkom Indonesia, di mana perusahaan tersebut bisa maju dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, bagaimana? Cukup menarik bukan? Yang dibahas oleh kelompok kami tentang nilai aneka pada topik benchmarking pada level individu maupun level organisasi. Seyogianya kita sebagai seorang ASN perlu menanamkan nilai aneka pada kehidupan berbangsa dan tanah air. Cukup sekian,
Sampai bertemu di agenda Latsar berikutnya. Terima kasih.